Kebijakan berani yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menata ulang tata kelola ekspor komoditas nasional telah memicu guncangan hebat di pasar keuangan negara tetangga. Melalui pembentukan lembaga baru yang bertindak sebagai Badan Konsolidasi dan Eksportir Tunggal, Jakarta secara resmi memegang kendali penuh atas ekspor hasil bumi strategis seperti crude palm oil, batu bara, hingga ferroalloys. Langkah strategis ini secara otomatis memutus mata rantai praktik kecurangan akuntansi internasional terstruktur yang telah berlangsung secara masif selama lebih dari 34 tahun. Selama puluhan tahun tersebut, kekayaan alam tanah air terkuras habis akibat modus penipuan laporan keuangan berupa under-invoicing serta praktik transfer pricing yang dilakukan oleh oknum pengusaha nakal. Para pengusaha komoditas ini sengaja mendirikan perusahaan cangkang di luar negeri, lalu menjual aset hasil bumi dari dalam negeri ke perusahaan mereka sendiri di luar negeri dengan patokan harga yang jauh di bawah nilai pasar yang sebenarnya. Data resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa membuktikan adanya ketidaksesuaian angka yang sangat masif, di mana volume komoditas yang dilaporkan di pelabuhan Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah real yang tercatat saat tiba di negara tujuan. Kondisi ironis inilah yang membuat Singapura dapat menikmati gaya hidup serba mewah dan tingkat kemakmuran yang luar biasa murni dari hasil keringat aliran kekayaan alam Indonesia, meskipun mereka tidak memiliki satupun pohon sawit atau lahan tambang batubara di tanah mereka sendiri. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di seluruh dunia tidak boleh lagi membiarkan harga komoditasnya ditentukan dan didikte oleh bangsa lain. Jika pasar internasional menolak untuk membeli hasil bumi dengan standar harga yang ditetapkan secara mandiri oleh Jakarta, maka Indonesia berkomitmen penuh untuk menahan komoditas tersebut dan memanfaatkannya bagi kebutuhan industri domestik sendiri. Penerapan aturan ekspor satu pintu yang sangat ketat ini menjadi sebuah kiamat kecil bagi para spekulan, makelar, dan jaringan trader internasional yang selama ini mengeruk keuntungan tanpa modal di kawasan Orchard Road. Karena tidak memiliki wewenang hukum apapun untuk mencampuri regulasi internal kedaulatan Indonesia, kekuatan finansial global mulai mengalihkan perlawanan mereka melalui jalur perang urat saraf di pasar keuangan internasional. Skenario gempuran ekonomi ini diawali dengan penyebaran sentimen negatif berupa narasi seram yang ditiupkan secara kompak oleh media-media finansial asing untuk membangun persepsi bahwa Indonesia tidak aman bagi modal luar negeri. Gong serangan dimulai ketika George Boboras, kepala riset K2 Asset Management yang merupakan perusahaan pengelola dana raksasa asal Australia, secara terbuka menyatakan dalam wawancaranya bahwa perdagangan terbesar di Asia saat ini adalah melakukan gerakan sell Indonesia. Analis asing tersebut bahkan mengaku telah menarik seluruh posisi dananya sejak tahun 2024 dan sama sekali tidak menyisakan eksposur modal di Indonesia. Pernyataan provokatif dari pihak asing ini langsung diamplifikasi dan dipublikasikan secara meluas oleh media-media ekonomi utama yang berbasis di Singapura seperti The Straits Times dan The Business Times. Sebagai pusat keuangan utama di Asia Tenggara, laporan dari media Singapura tersebut sengaja dijadikan rujukan bagi investor global lainnya untuk menciptakan efek domino kepanikan massal. Serangan finansial terstruktur ini bukanlah sebuah reaksi pasar yang berjalan secara alamiah, melainkan sebuah pola gempuran ekonomi yang sengaja dirancang mengikuti cetak biru klasik penundukan negara berkembang. Pola serangan ini terdiri dari 4 tahapan berantai yang dirancang sangat rapi untuk menggoyang stabilitas nasional, bergerak dari layar monitor bursa keuangan hingga ditargetkan berujung pada kekacauan di jalanan Jakarta. Tahap pertama adalah perang opini melalui penyebaran rumor suram untuk menakuti para pemilik modal internasional agar segera menarik investasi mereka keluar. Tahap kedua adalah penciptaan krisis likuiditas dengan cara menggoyang nilai tukar mata uang rupiah secara ekstrim melalui fenomena capital outflow yang masif. Investor asing yang panik akibat provokasi media akan berlomba-lomba menjual aset mereka di Indonesia, menukarkannya ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat, lalu membawa modal tersebut pulang ke negara mereka. Penurunan nilai tukar rupiah akibat pelepasan massal ini sengaja dipicu agar berdampak langsung pada rantai pasok dalam negeri, di mana para spekulan lokal akan memanfaatkan momentum untuk menaikkan harga kebutuhan pokok yang menjepit dapur rakyat kecil. Tahap ketiga dari gempuran ini adalah merusak kepercayaan publik dengan menghantam lantai bursa efek secara bertubi-tubi melalui aksi panik selling saham perbankan dan komoditas raksasa nasional. Grafik indeks harga saham gabungan sengaja dibuat berwarna merah membara selama berhari-hari demi meruntuhkan mental para pengusaha lokal serta memunculkan ilusi palsu bahwa perekonomian bangsa sedang berada di ambang kehancuran total. Fase keempat dan menjadi target akhir dari konspirasi finansial ini adalah rekayasa sosial untuk menggoyang situasi keamanan jalanan di dalam negeri. Isu pemutusan hubungan kerja massal dan tingkat inflasi yang meroket akan digoreng sedemikian rupa oleh media guna memobilisasi massa dalam demonstrasi besar-besaran yang ditargetkan untuk merusak stabilitas politik nasional. Aliran dana raksasa yang digunakan untuk membiayai gerakan short selling dan penggoyangan mata uang ini berasal dari kelompok hedge fund global serta konglomerasi trading house internasional yang beroperasi lewat jaringan Singapura, London, dan New York.
Tercatat data aliran modal keluar dari surat berharga negara telah mencapai kisaran 25 triliun rupiah, sementara dari pasar modal menyentuh angka 65 triliun rupiah yang seluruhnya mengalir kembali menuju hub keuangan Singapura. Pola intimidasi ekonomi ini memiliki kemiripan historis yang sangat kuat dengan peristiwa kejatuhan Presiden Soeharto di masa lalu ketika beliau mencoba membangun jalur pilihan dagang mandiri dengan Rusia yang tidak disukai oleh pihak Barat. Kekuatan geopolitik hegemoni asing merasa sangat tidak nyaman jika Indonesia berhasil mengonsolidasikan kekuatannya dan bertransformasi menjadi raksasa baru di Asia Tenggara yang mampu mendikte harga pasar dunia layaknya organisasi OPEC di sektor minyak bumi. Kekuatan finansial global kerap lupa bahwa senjata spekulasi angka di atas kertas yang mereka mainkan di layar monitor hanyalah sebuah instrumen halusinatif jika dibandingkan dengan ketahanan fisik real yang dimiliki Indonesia. Negara seperti Singapura sejatinya tidak memiliki kemandirian fisik secara mandiri karena daratan mereka harus diuruk menggunakan pasir impor, tidak memiliki lahan pertanian, serta tidak mempunyai sumur energi. Mereka sangat bergantung pada pasokan gas bumi dari Indonesia untuk menyalakan lampu kasino mereka, serta membutuhkan suplai bahan pangan dan ayam hidup dari Batam untuk mengisi perut warga mereka sehari-hari. Indonesia memegang keunggulan mutlak atas kepemilikan bumi, air, dan seluruh komoditas fisik yang dilindungi secara hukum oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Gertak sambal finansial dari lembaga asing ini tidak membuat rakyat Indonesia ciut, melainkan justru memicu gelombang gerakan nasionalisme baru di ruang digital melalui tagar sel Singapura atau gerakan Selapura sebagai bentuk boikot finansial tandingan. Gerakan akar rumput ini menjadi sebuah seruan penting bagi seluruh elemen bangsa untuk merapatkan barisan, membuang ego kelompok, dan bersatu padu menghadapi tekanan oligarki keuangan global demi menegakkan kedaulatan penuh di tanah air sendiri.